saya ingin menyampaikan kepada teman-teman tuli maupun teman-teman dengar semuanya, kalau membangun usaha tolong jangan mudah menyerah, harus tetap semangat, karena usaha ini memang tidak akan selalu berjalan mulus. Pasti tentunya akan banyak sekali perdebatan, hambatan, dan tentunya berbagai alasan lainnya, tapi kita tetap harus kuat dan terus banyak belajar. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Santoso dengan nama panggilan isyarat seperti ini, T. Koptul merupakan kepanjangan dari Kopi Tuli yang dibangun oleh 3 orang sahabat tuli. Yang pertama ada saya, Putri, yang kedua ada Adika, dan yang ketiga ada Erwin. Untuk tujuannya dibangun Kopi Tuli kami memiliki 3. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan. Kami ingin menjembatani komunikasi melalui bahasa isyarat, baik teman tuli maupun juga kepada teman dengar. Yang kedua, berkaitan dengan lingkungan. Kami ingin berusaha meningkatkan ruang interaksi kepada orang-orang tuli maupun orang dengar. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kemanusiaan, dan kami berharap bisa memberdayakan teman-teman tuli. Dan untuk Kopi Tuli ini, sebelum dibangun, kami sebetulnya melihat ada seorang rekan saya namanya adalah Adika. Dia bertanya, Putri, kira-kira kita bangun usaha apa ya yang bagus? Dan saya bilang saat itu, banyak kok yang bagus sebetulnya. Tapi tentunya harus dimulai dari hobi sendiri. Kamu itu sebenarnya hobinya apa? Dan saat itu Adika bilang, hobi saya sebenarnya saya suka minum kopi. Terus saya jawab lagi, ya sudah, kopi itu bagus loh. Kita bisa bangun dari kopi tersebut menjadi sebuah peluang. Tapi untuk saat ini memang ya banyak sekali kedai kopi yang bermunculan, dan saya sampaikan saat itu, kamu tidak perlu khawatir, kita bisa membuat sebuah konsep yang berbeda. Terus Adika sebenarnya sempat bertanya, bedanya maksudnya seperti apa? Dan aku sampaikan, meskipun kedai kopi banyak yang bermunculan, Koptul ini kita punya perbedaan. Yang pertama, baik pendiri maupun pekerjanya semuanya adalah teman-teman tuli. Yang kedua, dari menu-menu yang kami gunakan menggunakan nama-nama dari alam. Kenapa? Alasannya kami menggunakan nama dari alam, kami ingin membangun semacam ruang interaksi kepada pelanggan yang datang. Contohnya, ketika ada seseorang membeli, orang dengar tentunya, maka kasirnya dari teman tuli. Kemudian dia ingin memesan sesuatu, terus melihat, loh kok namanya seperti ini? Ada sebuah menu namanya daun susu. Maka kasirnya, orang teman tuli tadi, akan menjelaskan, daun susu ini artinya adalah matcha. Atau misalnya contohnya menu lainnya ada tanah susu, orang-orang akan berpikir, loh apakah ini tanah asli? Sebetulnya bukan. Maka teman-teman tuli nantinya akan menjelaskan tanah susu itu sebetulnya adalah coklat. Coklat ditambahkan dengan susu. Yang ketiga, bahwa Koptul ini kami memiliki sebuah konsep yang berbeda. Kami mempunyai sebuah identitas, yaitu kami mempunyai juga perbedaan budaya dibanding orang dengar. One of the creative sides of this business is how to order their menu, which is simply unique. They provide pictures of 10 languages alphabet on their menus and packaging. Besides, it also educates the public to be able to communicate with their friends. Mau pesan kopi? Ya. Not only creating job opportunity for people with disabilities, these 3 friends also have projects outside their business, from halter seminar, training, to visiting schools. Nama saya adalah Adika, dan saya seorang co-founder dari Kopi Tuli. Lalu sebetulnya, untuk tunarungu dan juga tuli, apa perbedaannya? Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tunarungu ini merupakan sebuah kata yang berasal dari perspektif medis.
di mana semuanya yang menggunakan perspektif tersebut dianggap sebagai orang yang sakit. Sama ketika kita datang, kita berharap diberikan obat dan kemudian menjadi sembuh. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain, biasanya akan disampaikan, oh kamu pasti bisa sembuh kok ketika kamu tidak bisa mendengar dengan operasi, cochlear implant, atau alat bantu dengar, atau dipaksa untuk terapi wicara dan dilarang berbahasa isyarat. Maka kata tuna itu sendiri dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan hearing impaired, atau itu disebut dengan tunarungu. Dan banyak sekali teman-teman disabilitas yang bilang kata tunga, contohnya seperti tunarungu, atau tunanetra, atau tunadaksa. Nah, kata tuna ini sendiri, menurut teman-teman disabilitas dari perspektif itu merupakan perspektif yang rusak. Tapi kalau untuk tuli, kata tuli ini sendiri, ini bagi teman-teman tuli itu jauh lebih nyaman digunakan. Karena untuk tuli ini merupakan sebuah kebanggaan dan kita punya identitas sendiri. Dan identitasnya adalah yang pertama, kami punya budaya sendiri. Yang kedua, kami punya bahasa ibu, yaitu bahasa isyarat. Saya sebelum bekerja di Kopi Tuli, sebetulnya saya sudah mencoba melamar ke beberapa perusahaan, hingga lebih dari 200 perusahaan, namun selalu ditolak dengan alasan adanya hambatan ketika saya berkomunikasi dengan mereka. Meskipun saya sudah membuat berbagai CV, saya sampaikan di sana keterangannya bahwa saya adalah seorang tuli, dan kemudian saya ceritakan hal tersebut, saya curhat kepada Putri. Ternyata Putri juga punya pengalaman yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Ada kesamaan di antara kami berdua, kami ditolak dalam, kalau Putri bahkan hingga 500 perusahaan ditolak dalam melamar pekerjaan. Kemudian disampaikanlah bagaimana kalau kita coba membangun usaha, tapi kami sebetulnya kebingungan. Dan saat itu Putri bilang, kamu sebenarnya sukanya apa? Dan saya sampaikan waktu itu, saya suka kopi. Karena dulu sekali ketika saya kuliah, ada banyak sekali tugas dan saya selalu minum kopi. Minum terus menerus minum hingga saya begadang. Dan tentunya sekali lagi ada hambatan. Hambatan keduanya adalah mencari tempat yang sesuai. Nah, dari tempat ini kami terus mencari. Tapi alhamdulillahnya saat itu om saya memberikan sebuah kesempatan dan juga tempat yang bisa digunakan. Dulu saat itu om saya menyatakan, ini saya ada tempat yang tidak digunakan. Silakan teman-teman tuli pakai untuk membangun usaha. Kami bertiga saat itu sempat melakukan riset bagaimana sebetulnya karakter kopi ini. Dan saya sempat mendatangi lokasi di BSD di mana saya belajar bagaimana caranya membuat manual brew. Yang kedua, saya melihat juga bagaimana cara proses roasting dari kopi-kopi ini. Yang ketiga, ketika saya melihat, saya merasa seperti, oh ini loh proses biji kopi, bagaimana awalnya, sehingga akhirnya menjadi sebuah produk. Tapi tentunya ya biasanya ketika orang-orang merosting dan melakukan roasting kopi atau memanggang kopi, biasanya bisa mendengar suara, itu bagi orang-orang dengar. Nah, tapi bagi teman-teman tuli bagaimana? Sementara kami tidak bisa mendengar suara tersebut. Maka kami harus mencium dari baunya. Kami fokus kepada aroma. Jadi karena di kopi tersebut, apakah aromanya sudah matang atau belum? Kopi Tuli desire to campaign to the community that people with disabilities also have equal opportunity, purpose, and dreams. With a noble hope, it can reduce unemployment in the country. In addition, Kopi Tuli also get a lot of support from government institutions and embassies. Baik untuk dukungan, alhamdulillahnya Koptul ini kami sempat mendapatkan dukungan. Dan banyak sekali yang mendukung. Yang pertama dari pemerintah, itu saat itu pernah dari lembaga BUMN juga. Dari BUMN saat itu pernah seperti PLN. Dari PLN membantu untuk membangun badan hukum. Yang kedua, kami juga mendapatkan kerjasama dari Education of New Zealand, dari Kedutaan Selandia Baru, untuk membantu kami mendatangi beberapa sekolah dan juga mengedukasi berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, kami juga mengajarkan ke beberapa sekolah tersebut bahasa isyarat. Dan yang ketiga, berkaitan dengan akses-akses. Untuk di Koptul sendiri memang banyak sekali hambatannya. Hambatannya misalnya seperti komunikasi ya tentunya. Contohnya, ketika kami sedang bernegosiasi. Dan yang kedua, dari tim kami sendiri, teamwork ketika kami bekerja.
Karena tentunya ya, kami akan mengalami perbedaan pendapat. Terkait perbedaan pendapat, contohnya yang kami alami, saya, kemudian dan juga Andika, kami menyukai keputusan A misalnya. Kemudian ada satu pendapat yang lainnya menyukai B. Maka dari sana mau tidak mau akan ada perbedaan dan kemudian terjadi perdebatan. Tapi tentunya ya, kami selalu berpikir lebih baik bagaimana supaya kami fokus mencari solusinya. Dan juga mempertemukan dari kedua belah pihak ini supaya kita bisa tetap sama-sama nyaman. Biasanya kalau aku sendiri ketika datang ke coffee shop lain atau ke rumah makan atau beberapa tempat lainnya, komunikasi yang aku gunakan tentunya bervariasi ya. Yang pertama, biasanya saya akan menggunakan ketikan pada handphone untuk ditampilkan. Karena kan tentunya situasi seperti ini banyak sekali di antara kita menggunakan masker. Atau terkadang banyak sekali orang-orang yang belum menerima komunikasi seperti itu. Jadi ketika kami gunakan tulisan, kadang bolehkah ditulis saja misalnya untuk sebagai komunikasi. Banyak beberapa di antara juga kadang khawatir dan juga merasa takut, padahal tidak masalah. Biasanya juga saya sampaikan bahwa saya ini tuli. Apakah boleh tolong dibantu dituliskan informasinya atau dengan diketikkan saja? Karena memang banyak sekali di antara teman-teman semua yang memang belum bisa berbahasa isyarat. Maka solusi saat ini yang terbaik yang bisa kami gunakan dengan tulisan atau dengan ketikan handphone. Karena memang kami menyadari baik dari kasir atau beberapa tempat publik kan banyak sekali menggunakan masker dan dilarang membuka maskernya. Perkenalkan, nama saya Citra, salah satu pengelola tempat yang saat ini ditempati juga oleh Kopi Tuli. Nah, jadi awalnya itu memang Kopi Tuli itu adalah gimana? Latar belakangi dari pertemanan. Sebelumnya di sini itu kan adalah tempat kafe juga yang disebut dengan Setapak Rasa. Awal mulanya waktu tempat ini buka, Kopi Tuli juga buka, itu memang saya dan rekan saya itu mencoba mencari di mana sih lokasi-lokasi di daerah sini tuh yang memang sedang dicari banyak orang. Salah satunya kebetulan adalah Kopi Tuli. Nah, karena kita punya teman yang juga teman-teman komunitas, kita akhirnya berkenalan lah nih sama teman-teman founder-founder dari Kopi Tuli itu sendiri. Dari situ ternyata kita memulai hubungan pertemanan juga yang ternyata berlanjut terus-menerus. Nah, setelah Kopi Tuli kebetulan memiliki ada beberapa outlet Kopi Tuli yang tutup, akhirnya kita sebagai Setapak Rasa kayak melihat kok sangat disayangkan ada suatu tempat yang sebenarnya punya tujuan yang khusus sampai harus tutup. Jadi maksud sosialnya itu tidak bisa tersampaikan. Maka disitulah kita ajak aja untuk bergabung, gimana kalau misalnya dua brand ini bisa menjadi bukti sama teman-teman juga kalau sebenarnya komunikasi antara teman tuli dan juga teman dengar itu bisa ada di tempat yang sama. Hambatan itu maksudnya bukan yang nggak ada, tapi bisa juga untuk diselesaikan lah, diberikan solusi dari situ. Yang membuat kita yakin tuh sebetulnya lebih ke arah pertemanan itu kan ternyata memang berlanjut ya. Dan dari pertemanan itu juga kita bisa tahu latar belakang dari teman-teman gitu. Selama ini kita persahabatannya itu tuh nggak hanya sebatas kayak komunikasi tuh ternyata cuman hambatan yang dipikirin ketakutan orang-orang aja lah gitu. Padahal sebenarnya hambatan-hambatan itu tuh bisa diselesaikan aja, maksudnya malah justru bukan hambatan sebenarnya, hanya ketakutan masing-masing orang aja. Sebenarnya pas kita berkomunikasi langsung, ngobrol langsung, bercanda-bercandaannya sama aja gitu. Jadi kayak di situ kita tahu kalau ternyata mereka punya potensi yang justru kadang-kadang teman-teman yang dianggap normal itu nggak punya gitu. Mereka punya kelebihan sendiri dari kekurangan yang mereka punya di situ. Kalau perjalanannya mungkin diceritakan yang sepanjang bareng Kopi Tuli ya. Waktu sepanjang Kopi Tuli memang butuh edukasi langsung untuk teman-teman yang non-disabilitas justru. Mereka kan justru kayak tidak terbiasa dengan bergaul gimana sih sama teman-teman yang disabilitas gitu. Nah di situ justru kadang-kadang punya cerita lucu juga gitu. Kadang-kadang customer yang datang ngirain di sini tuh adalah tempat khusus disabilitas, padahal sebenarnya enggak. Justru kan di sini tempat yang teman-teman disabilitas sama non disabilitas itu bisa bersama-sama lah gitu. Jadi kadang-kadang customer datang ngirain salah satu karyawan dari Setapak itu tuli, dan karyawan Setapak juga ngira customernya tuli. Pas dua-duanya ngomong, baru di situ ketahuan, loh kamu denger, oh kamu denger, di situ loh. Jadi sebenarnya hal-hal yang nggak biasa itu
itu sebenarnya ya biasa aja gitu kan. Ternyata bisa kan komunikasi walaupun dua-duanya sama-sama dengar terus ngiranya nggak dengar dua-duanya, dan ternyata mereka komunikasi tanpa suara pun nggak masalah. Awalnya pertama kali saya belajar barista adalah saat itu 3 teman saya, Putri, Adika, dan Erwin, saat itu memanggil saya. Untuk tujuannya adalah mereka minta tolong saya untuk membantu menyiapkan kopi. Akhirnya saya datang ke Koptul saat itu pertama kali. Saya lihat, saya bantu menyiapkan kopi, kemudian saya tunggu kira-kira selama 1 minggu, tiba-tiba mereka memanggil saya. Dan akhirnya 3 orang tersebut WhatsApp dan kemudian mengontak saya dan menyampaikan, "Rama, kamu mau coba melamar kerja di sini atau tidak? Kalau kamu mau, boleh datang nanti." Akhirnya mereka bertiga mewawancari saya dilakukan tes, coba tes buat kopi dan kemudian diterima. Baik, tentunya selama saya di Koptul saya merasakan perubahan terkait etika saya. Tentunya ya dulu sekali saya orangnya sangat merasa malas, saya merasa tidak paham banyak hal, saya merasa seperti banyak sekali pertimbangan bagaimana menu-menu baru harus dibuat, saya merasa kebingungan dan banyak sekali yang saya tidak ketahui. Tapi dari 3 orang tersebut, contohnya seperti Putri. Mbak Putri selalu mengajarkan saya bagaimana cara bersikap, bagaimana saya tetap harus bersemangat, dan apakah sudah cukup oke, baik atau tidak selama saya bekerja di sini. Bahkan hingga sampai saat ini, saya bahkan tetap diajarkan agar tetap bersemangat. Slowly but definitely, Kopi Tuli can attract people's heart, even though identified with millennials. Kopi Tuli also successfully attract segment of all ages. Bedanya pertama, suasana di Koptul tuh hening ya, walaupun orangnya banyak, gue cuma denger paling suara-suara dari orang-orang tuli. Terus juga ketawa-ketawanya mereka juga beda. Jadi gue seneng aja di sini ngumpul rame-rame sama teman-teman gue, tapi gue nggak keberisikan soalnya gue nggak suka suasana yang berisik. Jadi gue seneng kesini ke Koptul. Harganya terjangkau banget, affordable buat anak-anak muda ya utamanya. Jadi nggak mahal-mahal banget dan cocok lah buat anak-anak muda yang nongkrong di sini, bisa buat beli minum-minuman dari sini. Nah, menu yang gue suka ini nih contohnya. Gue suka banget sama kopi seafood. Ini tuh campuran alpukat, susu, dan manis. Gue tuh nggak suka kalau yang terlalu pahit. Terus biasanya gue juga nyoba-nyoba varian lain sih, kayak yang warna biru, terus yang rasa marmer coklat. Itu gue seneng banget rasa-rasa yang kayak gitu. Yang manis-manis lah pokoknya. Harapan gue pengen Koptul bisa buka cabang di tempat-tempat lain, terus juga lebih rame, biar juga mungkin buat orang-orang yang sekarang pengen belajar bahasa isyarat kayak gue, nah bisa langsung datang nih ke Koptul, bisa langsung ketemu sama teman-teman tuli nih di sini di Koptul. Misperceptions are sometimes difficult to avoid from the society. This is one of the mission of Kopi Tuli, to give more access to know their friends personally without the fear of offending feelings. Plus, customers can also learn sign language. Selama didirikannya Koptul, kami tentunya mengalami banyak sekali cibiran dan juga ejekan. Karena tentunya ya, selama pelayanan kami sebagai barista, ketika kami didirikan banyak sekali kekurangan, dan tapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman, tidak masalah karena kami tentunya masih belajar. Dan tentunya ya kami menyadari bahwa rezeki ini sendiri sudah ditetapkan dan sudah ada yang mengatur. Dan kami selalu menerima beberapa hal terkait kritik, ya karena kami menyadari bahwa kritik itu kedepannya akan membuat kami jauh lebih baik lagi. Sehingga jangan pernah merasa seperti patah hati, patah semangat, dan putus asa. Tentunya ya, kita juga harus sadar dan jangan terus berkecil hati. Kita harus tetap berusaha dan tetap beraktivitas secara produktif. Tetap berusaha dan juga harus tetap semangat. Itu merupakan hal dan juga kunci yang paling penting. Persepsi, ya pertama yang tadi berkali-kali diucapin mungkin komunikasi ya.
orang-orang kayak ngerasanya kalau misalnya orang tuli itu pasti bisu. Sebetulnya enggak. Orang tuli itu juga ada yang bisa, jadi bermacam-macam ya. Ada yang bisa verbal, ada yang memang lebih nyaman pakai bahasa isyarat, ada yang bisa ngobrol langsung karena dia pinter untuk baca verbalnya kita gitu ya. Ada juga yang nggak bisa, itu beda-beda, sama aja sih sebenarnya. Dan ngobrol pun juga bercandaan sebenarnya sama aja gitu. Kita bercanda apa, mereka nangkep. Terus kadang-kadang kan yang bikin kita nggak mau berkenalan itu ya karena mispersepsi itu. Kalau kita justru kadang-kadang dari rasa kasihan juga, atau dari persepsi kayak contohnya kadang-kadang kan kita disebutnya, oh dia terlahir dengan tidak sempurna padahal dia punya kemampuan ini. Nah, persepsi kita tentang tidak sempurnanya itu kadang-kadang juga jadi kayak menimbulkan rasa kasihan yang sebenarnya mereka nggak butuh. Mereka cuma butuh apa ya, penyamarataan aja ya. Kita sama-sama kok gitu loh. Kita bisa juga kok. Jadi betohnya tuh kayak sebenarnya teman tuli dan teman dengar hanya dibedakan dari segi bahasa aja. Not only could be called as a creative business, the sociopreneur also deserve to be put to trio founders of this Kopi Tuli because of their effort to be able to give a positive impact with the various initiatives done by them. Untuk rekan-rekan semua, saya harapkan tolong jangan takut ketika datang ke Kopi Tuli, karena nantinya di Kopi Tuli kami akan dengan senang hati mengedukasi dan mengajarkan bahasa isyarat. Dan yang kedua, kita bisa berkomunikasi loh dengan teman-teman tuli. Ayo datang dan jangan lupa, datanglah ke Kopi Tuli. Karena Kopi Tuli, kami juga punya Instagram, silahkan di-follow di @koptul.id. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman tuli maupun teman-teman dengar semuanya, kalau membangun usaha tolong jangan mudah menyerah, harus tetap semangat. Karena usaha ini memang tidak akan selalu berjalan mulus. Pasti tentunya akan banyak sekali perdebatan, hambatan, dan tentunya berbagai alasan lainnya. Tapi kita tetap harus kuat dan terus banyak belajar. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan, saya punya harapan bahwa pemerintah nantinya bisa menyadari kebutuhan akses dari teman-teman tuli. Sehingga ketika ada webinar contohnya, atau terkait UMKM nantinya, ketika ingin harapannya membangun ruang interaksi, para seluruh pelaku UMKM ini, khususnya bagi disabilitas ataupun teman-teman tuli, bisa dihadirkan akses. Harapan saya untuk pemerintah tentunya mungkin bisa kita lihat sekali lagi bahwa sebetulnya sudah terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Maka dari itu saya minta tolong sebaiknya direalisasikan secara maksimal, karena kami tentunya melihat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan bagi teman-teman tuli semuanya bahwa penyandang disabilitas kami bisa bekerja baik di perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Dan kedua, mudah-mudahan tentunya kami dari Kopi Tuli, kami bisa menjadi role model bagi teman-teman UMKM maupun penyandang disabilitas tuli lainnya ketika mereka ingin membangun sebuah usaha. Di antara mereka bahwa sebetulnya tidak ada lagi pengangguran bertambah dari kelompok disabilitas tuli. Sebagai penutup, when your disability become your ability. Terima kasih.